memasukkan sedikit tentang cara membuat hapusan darah juga ya. Walaupun ini sebenarnya di skill lab sama di bagian patologi juga akan diajarkan ya. Tapi juga di bagian parasit juga nyangkut ya. Kita bicara tentang pembuatan darah tebal sama darah tipis. Nah, ya, pembuatan darah tebal dan darah tipis. Terutama nih, ini ceritanya kan untuk melihat parasit darah ya. Nah, ini pelajarannya sebenarnya punya blok 18 nih ya, blok 18 atau ini yang punya kurikulum lama kemarin, tapi nanti mungkin masuk ke blok TropMed kalian yang kedepannya ya. Dimana terutama untuk melihat parasit yang ada di dalam darah yang paling populer ya si malaria ini ya. Jadi pemeriksaannya bisa memberikan informasi mengetahui daripada spesies malaria jenis apa, stadiumnya ya. Kemudian juga bisa menilai kepadatan ya atau banyaknya si malaria dalam darah tersebut. Nah, kemudian gunanya juga apa untuk menilai kesuksesan daripada pengobatan. Jadi kayak kita bilang di awal tadi ya, kita mau diagnosis, kita harus ada pemeriksaan labnya ya. Pemeriksaan labnya ada misalnya malaria. Ternyata ketika kita lihat, wah ini stadiumnya stadium ring atau kepadatannya banyak. Kalian udah tahu ini, oh ini malaria falciparum. Sebagai dokter kalian obatin nih. Nah, gejalanya kan udah sembuh tuh. Nah, tapi kalau pasien malaria, enggak cuman dari dia bilang, dok saya udah sehat, saya udah nggak demam lagi. Tidak. Kalian harus periksa ulang sediaan darahnya ya untuk lihat masih ada nggak bibit-bibit di dalam darah merahnya itu. Nah, ya contoh nih pemeriksaan darah ya. Nah, pembuatan darah tebal dan darah tipis. Ini adalah disebut darah tebal ya. Nah, darah tebal ya karena dia tebal dan kita buat dalam bentuk rounded atau mingkar. Kemudian ini ada darah tipis. Nah, darah tipis itu ya tentunya dia tetesannya lebih sedikit dan hasilnya itu kita tarik dengan sesama objek gelas ya. Setelah kita tetes kita sliderkan dan hasilnya adalah darah tipis ya. Ini contoh dulu ya. Tahu kalian ini darah tebal, ini adalah darah tipis. Ini tiga. Kalau darah tebal kita teteskan 3 darah. Kalau darah tipis cukup setetes aja ya. Nah, yang diperlukan untuk membuat sediaan darah itu tersendiri ya tentu slide yang bersih, kemudian alat cucuk atau lancet ya untuk kita tusuk di ujung jari yang steril pastinya dan sekali pakai. Jangan ketika kalian melakukan pemeriksaan malaria ke orang-orang alat alat tusuknya itu cuma satu untuk 5 orang misalnya, jangan, tidak boleh, satu orang satu ya. Kemudian ada pakai etanol, ada metanol, kemudian kapas atau kasa untuk lap darahnya ya. Kemudian jangan lupa pakai sarung tangan. Nah, kemudian ada pensil untuk apa ya? Untuk menandai apa namanya label ya, label di objek gelas tersebut sehingga kita nggak tertukar pasien A dan pasien B dan seterusnya ya. Nah, contoh nih untuk pemeriksaan malaria atau pembuatan darah tebal dan tipis ya. Nah, jangan lupa kita ambil di tangan kiri pasien ya. Kenapa tangan kiri? Karena secara general atau umum tangan kiri adalah tangan yang bukan tangan utama atau tangan dominan. Sehingga ketika kalian lakukan penusukan dia nyeri, kemudian atau malah mungkin dia efeknya infeksi misalnya ya, itu nggak terganggu aktivitas sehari-harinya. Jadi ingat ketika kalian melakukan ambil darah pasien, ambil di tangan kiri ya. Kemudian untuk bayi bisa ambil di apa namanya di jempol atau big toe yang paling jari yang paling besarnya ya. Jadi tapi kalau ya jempol jangan ya. The thumb should never been used for jadi kalau di apa namanya di bayi boleh